Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para pengurus serta jamaah Masjid Al-Manar yang semoga mendapat curahan rahmat, hidayah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah, meskipun hujan semalam, tapi masih bisa semangat kita melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salam dari ketua kami Ustaz Ahmad Yani yang beliau berhalangan. Saya memperkenalkan diri, nama saya Marwan Syah, posisi sebagai sekretaris di Lembaga Pengembangan, Pengkajian dan Pengembangan Dakwah Khairul Ummah, juga sebagai bendahara di Majelis Ulama Indonesia Jakarta Barat. Sepertinya saya kali kedua silaturahim ke sini. Sebelumnya di bulan Juni sudah pernah silaturahim. Alhamdulillah masih ada kesempatan. Bicara mengenai kondisi iman kita yang naik turun, kalau saya boleh beri judul faktor penguat iman. Faktor-faktor penguat iman. Mengapa ada istilah penguat iman? Emang iman kita bisa lemah, Pak? Bisa nurun? Bisa. Kata Nabi, al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu yazid, yazid itu nambah. Yanqus maknanya kurang. Berarti bisa kurang tuh iman. Iman berkurang dari sisi kualitasnya. Kalau nambah, iman kepada siapa lagi? Rukunnya cuma 6. Yang bertambah berkurang di sini kualitasnya. Ciri daripada iman itu bertambah kualitasnya, semangat ibadahnya tinggi, mencegah kemunkarannya tinggi, punya semangat untuk itu, maksiat males, melakukan hal-hal yang sia-sia nggak mau, iman lagi tinggi. Lihat awal-awal Ramadan besok, iman lagi tinggi-tingginya tuh ya. Ini kalau sholat taraweh nutup jalan nggak ini? Malam pertama. Ya. Ibu-ibu di bawah apa di atas? Di atas semua. Ada juga di bawah. Penuh. Beberapa masjid sibuk minjem tenda. Tenda TPS dipinjem dulu buat nambahin pelataran yang dipakai buat sholat. Terpal, karpet pada dicariin. Berapa lama bertahan? Nah, sepekan. Lagi naik, imannya lagi naik ya. Yang dagang juga, yang dagang siang itu libur dulu. Nggak dagang sih siang. Taruh masih hari pertama puasa,
terus 5 hari baru dagang gitu tuh. Jadi kayak kuntilanak siang bolong. Kuntilanak, iya kuntilanak kan palanya nggak kelihatan, kakinya gantung. Kan ketutupan hordeng palanya, kelihatan kakinya doang tuh gantung. Kalau kita coba i'tikaf atau umroh di Ramadan, Ramadan pertama sama Ramadan terakhir, mahalan mana? Terakhir. Jamaah padatan mana? Terakhir. Beda sama kita ya. Kita terakhir. Ya Allah, mudik. Baik. Jadi iman yazid wa yanqus, nambah dan kurang kualitasnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wallazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Allah yang menurunkan as-sakinah, ketenangan, fi qulubil mu'minin, dalam hati orang beriman, liyazdadu imanan ma'a imanihim, tenang itu dapat menambah iman. Allah yang menurunkan ketenangan, Allah juga yang menambah kualitas imannya. Fi qulubihim, dalam hatinya. Jadi sakinah itu ketenangan adanya dalam hati. Kalau keluarga kita belum sakinah, tanya hati kita. Maka ketika kita sadar iman itu bisa bertambah, bisa berkurang kualitasnya, dengan tadi kalau lagi semangat ibadah, iman lagi naik. Kalau pas ibadah rada malas, iman mulai turun. Maka disinilah perlu kita memperkuat lagi keimanan kita. Ujiannya itu bukan ketika kondisi normal, tapi kondisi-kondisi tertentu itu ujian iman semakin kuat. Bicara sabar, lagi kondisi senang, itu kurang masuk. Cuma ketika kondisi terhimpit, bicara sabar, itu penuh tantangan. Lagi punya duit mah disogok, dikasih dana markup, ya itu mah nggak tertarik. Cuma kondisi lagi banyak kebutuhan, dikasih 200.000, udah mulai oleng, kan begitu. Kondisi anak mau kuliah, ini mau hajatan, ada markup dana, udahlah ambil aja. Kondisi iman begitu tuh, kondisi iman. Kalau lagi normal sih, ya ngapainnya yang begini-begini, nanti ribet urusan sama KPK. Tapi kondisinya sudah lain, ini tantangan nih. Ntar KPK gimana? Ya bisa diatur, kalau korupsi bareng-bareng, kan begitu. Supaya pada tutup mulut, ini bagi-bagi, begitu caranya. Tergoyah tuh iman tuh. Ini kira-kira masih kuat apa enggak nih? Itu iman kita begitu. Nah, selanjutnya ketika kita sadar iman kita ini mulai menurun, apa yang kita lakukan? Pertama, kita kembali lagi mentadabburi Al-Quran. Tadabbur maknanya lebih luas daripada tafsir. Ada guru kami itu memberikan pelajaran metode 5T dalam upaya mendekatkan diri kepada Al-Quran. Pertama, tamhid, tilawah, tafsir, tadabbur, dan tazkiyah. Secara umum dikenalkan wawasan tentang ayat itu, tamhid namanya. Lalu berusaha tilawah, kita baca ini ayat. Ada ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam. Kita baca, ini ayat tentang puasa. Terus dibaca itu ayat.
Lalu dicari tafsirnya tentang ayat tersebut. Kutiba ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Itu tafsir dan kemudian kita lihat penjelasannya. Setelah itu tadabbur. Nah, tadabbur ini tidak boleh keluar jalur daripada metode tafsir yang ada. Lalu ditadabburi, mengapa kok Allah nyebutnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kan rukun Islam kan salah satunya puasa. Tapi yang dipanggil yang beriman. Begitu Ramadan terakhir baru ketahuan tuh. Oh, tantangannya memang begitu. Puasa buat yang beriman, yang imannya rada goyah, puasa oleng. Baru ke Tanah Abang dari pagi sampai sore udah pada buka. Ada yang begitu. Niatnya sih cari baju buat lebaran, nyari baju koko buat sholat Id. Cuma nyarinya kayak orang tawaf. Di toko satu, oh ini cocok nih, cuma harganya cari lagi. Oh ini harganya cocok, oh bahannya jelek, oh cari lagi. Ini bahan bagus, harga bagus, ya ukurannya kurang, cari lagi. Balik lagi tawaf, sampai ke toko situ lagi. Baru dapat satu baju buat anaknya, bapaknya belum, cari lagi. Ada yang begitu, Bu? Beli online aja, beli online ukuran yang nggak pas. Biasa XL nggak muat, nih XL nggak muat, ribet lagi, balik lagi ke Tanah Abang urusannya. Satu. Oh itu tadabbur. Setelah itu kembali tazkiyah, berusaha mensucikan diri. Ya Allah, kalau puasa itu la'allakum tattaqun, seharusnya menambah ketakwaan kita, merasa diawasi. Kalau kita bohong di dunia, bisa kita akalin, data kita bisa manipulasi, orang bisa kita sogok, bisa kita takut-takutin. Awas jangan macam-macam, jabatan ntar hilang. Awas jangan macam-macam, ntar kasus saya bongkar. Takut kita. Tapi di akhirat nggak bisa dibohongin. Mulai berpikir. Nah ini tadabbur Quran, dari proses kita memahami makna secara umum, secara tafsir, kemudian kita berusaha memahami ayat ini. Kalau bicara tadabbur, bisa jadi kita lama-lama depan mushaf. Dalam riwayat itu beberapa ulama tuh kadang kalau lagi enak tadabbur, satu ayat dibaca, kadang dia berhenti. Tadabbur maknanya, dia tadabbur begitu. Ada yang nggak sadar, dari subuh dia baca beberapa lembar, waktu tahu lah udah terang aja, belum satu juz udah terang dari subuh sampai duha. Nah ini nikmatnya begitu. Dalam riwayat itu Rasul pun ketika baca ayat, ada yang diulang-ulang, ada yang sampai nangis. Tadabbur, baca Quran sampai nangis itu ada tadabbur di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang mukmin itu ialah orang yang dzikirullah, disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, gemetar hati mereka, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dibacakan ayat-ayat Allah, zadatuhum imana, imannya bertambah. Jadi iman kita naik, tambah bacaan Qur'annya, tadabbur Qur'annya ditingkatkan lagi. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Setelah itu ya Allah kami bertawakal kepadamu. Tapi ada juga iman itu bisa jadi naik, bisa jadi nambah. Kadang Quran ini pun maknanya ujian. Buat orang-orang tertentu Quran ini ujian.
Ya, dia orang beriman, dengan baca Quran imannya nambah. Tapi ada juga ketika dibacakan Quran dia malah menentang, malah ini imannya kurang nih, malah semakin jauh. Kalau orang beriman mendengar bicara teknologi, bicara sains dan sebagainya, kemudian ketemu dalam Quran, itu enak, nambah imannya. Terakhir itu saya baca tentang para pakar ya di luar angkasa itu menemukan bintang yang memiliki suara, bintang yang bersuara yang memantul dengan bintang yang lain. Apa istilahnya? Kemudian mereka menemukan ini dalam Al-Quran. Was-sama'i wat-tariq wa ma adraka mat-tariq an-najmus tsaqib. Mereka baru menemukan bintang itu yang memiliki suara atau yang mengetuk dengan bintang yang lain. Dalam Al-Quran udah ketemu itu bintangnya, udah ada namanya At-Tariq. Tahukah kamu apa itu Tariq? An-najmus tsaqib, bintang yang mengetuk pintu bersuara. Luar biasa. Banyak yang takjub. Ada lagi yang takjub dengan bagaimana proses pembedahan dalam perut ibu itu yang hamil ada 3 lapis. Di Az-Zumar dijelaskan fi zulumatin salas, dalam 3 lapis kegelapan. Pakar bedah pertama kali memberikan kesimpulan 3 lapis yang harus dibedah dalam perut seorang ibu ketika sesar. Apa tuh sesar? Ya, perut dikeset biayanya besar. Itu mah saya sendiri ngakalin. 3 lapis. Quran sudah menemukan, banyak para pengamat, dokter akhirnya menyadari ini bukan dari manusia tapi langsung dari Tuhan pencipta alam. Banyak yang syahadat, iman nambah. Yang udah iman dengar ayat ini, betul iman kita harus bertambah. Tuh Quran udah sesuai. Ini istimewanya. Tapi ada yang imannya malah menjadi kurang. Dalam surah Taubah ayat 124 Allah menyatakan, wa idza ma unzila suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadatum hadhihi imana fa ammal ladzina amanu fazadhum imana wa hum yastabshirun. Kalau orang munafik itu nyindir, dan apabila diturunkan satu surat, maka di antara mereka orang munafik ada yang berkata, ayyukum zadatum hadhihi imana, siapa yang nambah iman dengan turun ayat? Oh, orang munafik begitu, orang kafir begitu, dia nggak ada imannya. Bahkan ayat-ayat sering dilecehkan, dicari cara-cara supaya membuat jauh dari Allah. Orang bicara sholat wajib. Sholat wajib itu 5 waktu, zuhur, asar. Mana ayat yang bicara tentang zuhur? Ada nggak Al-Quran bicara tentang sholat zuhur langsung? Ya akal-akalin begitu. Bicara mengenai kebebasan beragama sampai ngacak-ngacak ayat, sampai ngacak-ngacak ayat. Ini jangan sampai begitu. Itu malah merusak keimanan. Bukan dia saja tapi orang lain juga dirusak imannya. Tapi kalau orang beriman, nambah imannya. Maka wajar Ramadan kita dianjurkan banyak baca Quran dan mentadabburinya supaya nambah kita punya iman. Kalau nggak nambah, kita tanya hati kita, kita tanya, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubihim aqfaluha. Dalam surah Muhammad ayat 24,
Afala yatadabbaruna al-Qur'an? Maka tidakkah mereka menghayati Al-Qur'an, mentadabburi Al-Qur'an? Am ala qulubihim aqfaluha? Atau hati mereka sudah terkunci? Ini maka ketika Ramadan terus berjalan berlalu, kita lewatin beberapa tahun, Quran kita baca, sudahkah kita menghayatinya? Bukan hanya sekedar baca, tapi menghayati makna yang terkandung di dalamnya. Ini malah menambah keimanan. Jadi kalau iman kita lagi lemah, baca Quran, tadabburi ayatnya, menambah keimanan. Yang kedua, ingat mati. Ingat mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kita sadar semua bakalan mati. Presiden mati, menteri mati, yang ngaku Tuhan aja mati. Fir'aun ngaku Tuhan. Fir'aun ngaku Tuhan, kekuasaan dia punya, nggak ada yang merobohkan kekuasaannya. Baru ngimpi nanti ada Bani Israel yang akan mengambil kekuasaanmu. Ngimpi begitu diramalin oleh tukang ramalnya. Bener nih nanti ini kekuasaan engkau ya Fir'aun ini bakal hancur, diambil sama Bani Israel. Baru ngimpi begitu, bayi Bani Israel cikal bakal perebut kekuasaannya udah dimatiin. Saking takutnya kehilangan jabatan, sampai siapapun nanti yang akan merusak jabatannya dibinasakan. Rakyat ngelawan, rakyatnya dimatiin. Nggak cocok dengan pejabat-pejabatnya yang nggak cocok, singkirin. Fir'aun mati juga, mati sampai harta-hartanya dibawa. Itu dalam keterangan kereta kencananya ketika perang itu kan banyak emas tuh. Oh, Masya Allah, mati tuh Fir'aun. Udah mati, Allah selamatin jasadnya. Liman khalfaka ayah, buat tanda orang-orang setelahnya. Tuh, jabat mati juga urusannya, dikasih lihat jasadnya diselamatin. Ya Allah, jasadnya diangkat, oh ini ada. Mati. Maka kematian adalah ujian. Dalam surah Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian, kehidupan, liyabluwakum, menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa yang diantara kalian bagus amalnya. Mati semua urusannya. Cuma bicaranya bukan mati, tapi efek setelah mati, kan itu yang kita khawatirkan. Kalau mati selesai udah. Cuma habis mati urusan makin repot. Maka orang Islam itu ketika bicara kematian mikir panjang. Kalau memang di jalan kebaikan siap mati. Kalau di dalam hal yang nggak baik mikir-mikir mati. Kita lihat saudara kita di Palestina dari tahun ke tahun itu. Dari tragedi Nakba 1948, polanya dirubah. Dulu perang antara Arab dan Israel. Maka tuh perang Arab tuh yang turun tangan Arab semua sekitarnya. Datang Inggris ngebantu, berusaha nengahin, Amerika nengahin. Udah Arab-Arab lain jangan ikut campur, ini urusannya Palestina sama Israel. Suruh mundur, Mesir mundur, Yordan mundur, urusannya Palestina sama Israel. Nggak ada yang belain, makin habis lagi itu tanah Palestina. Kemari, udah yang lain jangan ikut campur, ini urusannya bukan rakyat Palestina, tapi urusannya Hamas sama Israel. Diperkecil lagi itu. Sampai-sampai bantuan datang aja dibom. Ini kan sadis sekali. Rusia aja kalau dia ngebom rumah sakit habis beritanya heboh, embargo sana sini. Ini Israel nggak diembargo, tapi rakyat Palestina punya semangat.
Begitupun para pejuang-pejuang. Mengapa ketika perang Badar mereka umat Islam itu siap? Karena tahu setelah mati ini ada jaminannya surga. Semangat, tahu maknanya. Nah, orang yang nggak beriman menyikapi mati takutan, ngumpulin harta, mati, diuber-uber buat dapat jabatan 5 tahun. Tahun pertama capaian kampanye ngedrop, ya jabatan diuber-uber udah ngedrop. Baru tahun pertama udah takut. Yang PAW demen banget, ya dia mundur gua naik kan gitu. Hitungannya kan suara dapat 2 kursi. Ya dia beda dikit nih. Kalau dia mati kan saya naik. Tuh kadang yang bawah nyumpahin tuh cepet mati biar gua naik kan gitu. PAW. Orang beriman menyikapi kematian sadar, yo kita bakalan mati nih. Ngerem. Mau diajak macem-macem, belum sholat. Ntar kalau mati bagaimana? Lakukan maksiat, ntar kalau mati bagaimana? Ada yang mati di hotel bersama wanita yang bukan pasangannya, mikir-mikir. Nafsunya tinggi, kemampuannya kurang, minum obat kuat kebanyakan, mati. Punya simpanannya masih muda, dia tenaganya ngedrop, ya dikasih obat kuat, jantungnya yang gak kuat, mati. Maksiat, mati. Banyakan minum, ngedrop, overdosis, mati. Ngelihat berita itu kita jadi mikir. Harusnya kalau kita ngelihat banyak yang mati, kalau mau maksiat mikir-mikir, banyak kasus begitu. Masya Allah. Ini kalau kita iman kita lagi lemah begitu, yo iya ada yang mati tuh. Tetangga kemarin masih ngobrol, sekarang udah nggak ada. Itu yang semangat ibadahnya kendor, ingat itu jadi rajin. Kalau dia sikapi dengan sadar, pakai hati, maka berapa banyak keluarga-keluarga yang ditinggal wafat oleh anggota keluarganya, dia ikut nyolatin. Maghribnya dia ada jamaah, nih tumben dia ada jamaah. Oh orang tuanya, saudaranya habis meninggal, dia jadi ingat. Bagus, nggak apa-apa begitu. Kita juga enak nyuruhnya. Almarhum bapak kamu rajin ke masjid, sekarang kamu deh yang meneruskan amal baik orang tua kamu, sering-sering ke masjid. Tuh orang tua kamu nanti senang di sana, kamu juga punya amal baik. Nasehatinnya enak lagi begitu. Mati, al-mautu bab, kata Nabi, mati itu sebagai pintu. Wa kullun nasi dakhiluhu, setiap manusia bakalan masuk. Cuma bahasanya bukan matinya ini, tapi hidup setelah kematian, dan kematian itu mutlak. Kalau kita sadar, Israel itu dalam beberapa riwayat nemuin manusia 17 kali sehari. 17 kali Israel nemuin kita, ngecek. Cuma sayangnya nggak ketahuan Pak ya. Kalau ketahuan rajin ibadah kita. Lagi sarapan, Assalamualaikum. Siapa? Israel, ngecek doang. Namanya ada apa enggak ya? Enggak ada. Enggak jadi kita tuh mau maksiat. Lagi mau main proyek, udah nih akalin aja. Berapa biaya anggarannya? Satu paket 100.000, udah cari yang 70.000. Israel datang, misi Pak, mau ngecek. Ya. Enggak jadi, mau markup. 30.000 kali 100.000 paket kan lumayan. Allahu Akbar. Nah, kematian yang depan mata di grup WA beredar tuh, innalillahi, berita duka. Oh, itu jadi pengingat kita. Yang ketiga, memperkuat iman, menyimak cerita para nabi dan rasul.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam surah Hud ayat 120, wa kullan naqussu min 'alaika min amba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadak. Dan semuanya cerita rasul para nabi yang kami ceritakan kepada engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma nuthabbitu bihi fuadak, tiada lain tiada bukan untuk memperkuat memperteguh hatimu. Cerita orang saleh, nabi untuk memperteguh keimanan. Kenapa? Kita lihat orang-orang terdahulu ujiannya lebih besar daripada kita. Kita sakit nih, dengan sakit itu kita ngedrop. Kita merasa, ya Allah kok saya dikasih sakit, anak masih butuh biaya. Coba kita lihat lagi kisah Nabi Ayub. Sakitnya parah luar biasa dan dia pernah kaya. Orang kalau pernah kaya kemudian susah, itu susahnya double. Orang susah ketemu susah, ya sedih sih, cuma beda sedihnya. Biasa makan ikan asin sama sambal, lagi krisis ketemunya itu lagi, mampir ke rumah temen, biasa aja ya makanannya, biasa makan enak restoran, ngedrop ekonominya, ketemu warteg dikasih tempe orek, telur dadar, makannya ogah-ogahan, nasi bungkus lagi. Allah, baru tumben makan nasi bungkus begini, beda. Oh, kita sakit, lihat Nabi Ayub, dari kaya miskin, dari bininya 3 tinggal 1, anak mati semua, harta habis. Kita sakit masih ada asuransi, masih ada saudara, masih ada yang jenguk, masih ada yang bisa dijual. Nabi Ayub bertahun-tahun begitu ditanya mengapa enggak minta sembuh, Nabi Ayub cuma, saya malu mintanya, sehat saya banyak kan daripada sakitnya. Nah pas udah begitu tuh kita mikir lagi, ya Allah berarti sakit saya belum parah separah Nabi Ayub, belum ada apa-apanya, ya Allah beri kesabaran. Nah begitu tuh, maka orang sakit dimotivasi seperti itu. Yang dikhawatirkan dari orang sakit kan itu bukan hanya motivasi keimanan tapi juga ibadah. Berapa banyak orang yang sakit kemudian dengan dalih Allah Maha Tahu, Allah Maha Pemaaf, sholatnya lewat. Wudu nggak tahu caranya, kondisi masih diinfus, tayamum nggak bisa, sholatnya lewat. Coba kalau kita jenguk, tanya keluarganya, Bapak udah sholat zuhur belum? Wah subuh aja enggak Pak, kenapa? Ya nggak ada yang wudunya bagaimana, tayamum bagaimana, kondisinya pakai apa tuh kalau kateter, bagaimana sholatnya? Padahal kan sholat itu sepanjang hayat, selama masih ada napas, diakalin. Nggak bisa wudu diwuduin, nggak bisa wudu ditayamumin. Pakai kateter, kondisi darurat pakai. Yang penting bisa sholat. Nggak bisa diri kan duduk ya, berbaring. Diakalin aja bagaimana supaya bisa sholat. Jangan pakai dalil Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Tahu. Allah juga tahu kita lagi begini, nggak bisa begitu, diakal-akalin. Kondisi perang zaman Nabi masih tetap sholat. Ketika kita lagi jalan-jalan, pulang kampung, kondisi capek, iya Nabi masih tetap sholat. Sholat itu tetap wajib. Kondisi perang yang sangat genting aja, dalam fikih namanya sholat syiddatul khauf. Sholat lagi perang itu ada metodenya, barisannya, yang satu ruku, yang satu masih diri, begitu tuh ada tuh. Ini kondisi di bang pulang kampung sama jalan-jalan, sholat bisa lewat. Kemarin tuh yang waktu pada jalan-jalan nyari musola nggak ketemu, WC-nya antri, lewat sholatnya, macet dan sebagainya. Sholat asarnya belum,
pakai akal. Ntar aja asarnya di jama sama maghrib. Emang ada asar jama sama maghrib? Dia akal-akalin kadang. Sholatnya ntar gampang dikodok. Ya Allah, men gampangin aja ibadah. Kodok. Emang ada aturan segampang itu? Ini ujian keimanan. Maka kita lihat lagi, oh zaman Nabi begitu tuh, orang-orang soleh begitu. Kita harusnya jadi pelajaran. Punya anak bandel, udah tak ikhtiar semaksimal mungkin. Tetap berdoa, jangan berhenti, jangan putus asa. Nabi aja ada seorang nabi yang anaknya bandel, siapa? Duh, Nabi Nuh. Orang lain diselamatin, anaknya ngelawan. Saya naik gunung aja, ya, air sampai gunung, bingung dia. Nabi Nuh ya tiba ngelus dada. Istri nggak bisa diatur, pasangan nggak bisa diatur, sabar terus berdoa. Nabi siapa? Nabi Lut. Suaminya seorang nabi, istrinya pendukung LGBT. Nah, biarin masing-masing, ini bukan urusan kita, biarin aja mereka mah, penting nggak ganggu kita. Kan kadang pola pikir begitu tuh yang repot. Biarin yang mabok dia ini, udah urusan masing-masing. Jadi berapa banyak kemaksiatan depan mata karena takut ada orang dicopet, nggak ada yang mau nolongin, urusan masing-masing. Ada orang mabuk, udah nggak usah dilaporin, ntar malah kita yang repot. Ya, makin merajalela. Nah, ini yang ketiga itu, ketika kita meneladani, melihat kisah Rasul, semakin nambah harusnya keimanan kita. Terakhir, iman kita lemah maka disikapi dengan banyak zikir, sebagaimana Nabi menyatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, jaddidu imanakum. Nabi memberikan nasihat kepada sahabat, jaddidu imanakum, perbaharui iman kalian. Sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana? Ya Rasul, bagaimana kami menambah, memperbaharui iman kami? Aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak mengucap zikir kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini sebagai bentuk kesadaran kita. Maka ketika zikir yang afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Dalam hadis begitu ini. Ucapkan ini terus kalimat. Waktu luang kita, kondisi kita lagi mikirin sesuatu, ya Allah, ada kalimat la ilaha illallah di sela-sela itu. La ilaha illallah. Maka orang tua kita dulu kalau lagi kesel mengucap la ilaha illallah, menyikapi sesuatu kan ya, sambil ngelus dada, la ilaha illallah. Supaya apa? Iman jangan sampai turun. Biar lagi kesel juga, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Surat-surat enggak lengkap, begitu di depan ada razia, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Diberhentiin, buka kaca dibuka, astagfirullahaladzim, kan gitu. Banyakin istighfar. Coba la ilaha illallah. Dalam riwayat banyak fazkurullah dzikran katsira, nyebut nama Allah dengan zikir yang banyak. Ini terjadi pandangan berbeda di antara ulama. Zikir yang banyak itu seperti apa? Ya, kalimatnya ada yang minimal dia baca 100.000, ada yang sampai memang waktu luangnya diucapkan untuk zikir sampai dia lupa menghitungnya. La ilaha illallah. Dalam riwayat satu kalimat la ilaha illallah itu ditimbang itu bisa melebihi, dok jahatannya banyak, la ilaha illallah ditaruh satu bisa ngalahin yang lain. Nah ini contoh ketika orang menjadi mu'alaf ya. Orang kalau mu'alaf kan dosa-dosa yang terdahulu dihapus. Syaratnya mu'alaf apa? Masuk Islam? Syahadat. Apa yang diucap? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dosa yang dulu-dulu hilang tuh. Dulu yang ngebunuh, nyembah berhala, melawan Nabi, bahkan orang yang membunuh Hamzah ketika dia syahadat saja, Rasul teman siapa namanya? Wahsy.
yang membelek dada Hamzah bin Abdul Muthalib, Hindun, begitu syahadat Nabi senang, dilupain tuh, ya Allah. Itu syahadat sekali dia baca menghapus. Maka kalau yang berulang-ulang dibaca pasti menambah keimanan. Nah, ini sebagai motivasi untuk diri kami pribadi, juga untuk semuanya. Ketika iman kita mulai melemah, kita kembali mentadabburi Al-Quran, ingat kita semua bakalan mati. Kita lihat lagi perjuangan, penderitaan, cobaan para nabi dan rasul yang lebih dahsyat dari kita, dan terus memperbanyak kalimat tauhid la ilaha illallah. Semoga iman kita yang saat ini atau nanti saat-saat melemah, Allah terus tambah lagi dan kuatkan iman kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Biasanya ada sesi tanya jawab atau langsung tutup? Ada? Silahkan kalau ada. Si ngantuk ya, sepertinya sarapan sudah tersedia di sebelah mana. Jadi sarapan gratis ya, nggak usah nunggu yang lain. Punya program nih, udah ada masjid sholat Jumat, ada Jumat Barokah ya, makan lagi urusannya. Alhamdulillah. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.